Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini lokasinya pindah Prof Imam ya. Ya, Prof Imam itu rumahnya di belakang. luas dan di belakang ada semacam pavilion seperti ini ya. Saya baru tahu. Padahal udah lama saya kenal Prof Imam ini, tapi baru tahu kalau punya rumah seperti ini. Di belakang ada ruang tamu, di atas, kemudian di bawah itu, aduh, ada ikan koi yang cantik. Ya Prof Imam jatuhnya di situ. Ya. Lain kali jauh ke bawah. Insya Allah aman ya. Saya kira itu, dan pengajian kita hari ini juga agak unik Prof Imam. Karena sekarang lagi tahun politik. Panas-panasnya berpolitik gitu ya. Dengan nateano ya. Apa penelitian disertasinya. Dulu disertasi saya itu tentang politik, Mas Habib. Kiai dan politik. Kiai dan politik. Jadi Kiai matuk dan ya, politik, pas ini. Kiai dan politik. Jadi bulan-bulan ini kiai banyak ada yang berpolitik juga banyak. Sedang PBNU mengatakan tidak ada capres dari NU. Jadi ini bertentangan. Satu sisi mengaku-ngaku bahwa didukung oleh kiai. Ya, ini akhirnya split kan. Warga NU ini bisa apa ya? Ya memang uniknya warga NU kan gitu. Iya, seperti uniknya itu. Gitu ya. Warga NU itu seperti itu. Nggak bisa diatur-atur gitu loh. Punya otoritas, otoritas pribadi, otoritas kelompok lah. Kelompok, iya. Kalau kelompoknya dibawa oleh kiainya ke sana, ya ikut semua. Gitu. Selain otoritas pribadi loh. Gitu. Jadi pesantren itu juga tidak mau dibawa-bawa kadang-kadang, maunya sendiri. Terus pun ini kok, monggo dipun bahas jenengan rak sampun telepon penelitian. Iya. Penelitian. Makasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar bahwa disertasi saya itu adalah tentang kiai dan politik, Mas Habib. Tapi penelitian saya itu tahun 95, 96, sebelum reformasi dulu itu. Saya meneliti itu lebih dari 1 tahun di pedesaan waktu itu. Saya bertemu dengan kiai-kiai yang ada di pedesaan yang ditokohkan oleh para pengikut umatnya itu. Waktu itu orang ketika bicara kiai, dikiranya kiai itu hanya satu varian ya. Padahal kiai itu ada bermacam-macam. Ya, setidak-tidaknya itu waktu itu saya tulis menjadi 3, Mas Habib. Ada kiai politik ya, lalu kemudian ada kiai advokatif. Saya sebut kiai advokatif, mengadvokasi kehidupan masyarakat yang perlu dibantu ya. Dianggap lemah. Lalu kemudian ada kiai spiritual, yang lebih kepada urusan-urusan mendekatkan diri kepada Allah itu. Ya. Bisa dikelompokkan seperti itu, Mas Habib itu. Variannya. Dan saya kira sampai sekarang pun juga masih seperti itu ada. Nah, bagaimana waktu itu saya mengkategorikan seperti itu? Saya semula datangi aja kiai-kiai yang ada di tempat penelitian saya itu. Ternyata beda-beda gitu. Ya itu tadi ada kiai yang kalau saya diajak bicara politik itu sudah serius banget, nyambung banget. Itu ada juga kiai yang tidak terlalu banyak bicara politik, mungkin menghindar. Tapi kalau diajak bicara tentang bagaimana pemberdayaan umat, mengatasi kemiskinan, bagaimana lalu kemudian banyak anak-anak yang tidak sekolah, kemudian dirikan itu ada juga yang seperti itu. Tapi juga ada kiai yang lebih cocok itu kalau diajak bicara tentang bagaimana sholat tahajud, bagaimana banyak zikir. Kalau diajak bicara tentang politik biasanya tidak nyambung gitu ke mereka itu, tidak nyambung. Yang maaf, termasuk yang spiritual itu apa yang maaf ya? Kadang-kadang membantu orang supaya sembuh dari yang seperti yang memberi air yang seperti itu itu kiai spiritual. Biasanya kiai spiritual. Tapi lalu kemudian dalam politik juga begini. Kalau kiai politik gitu biasanya tidak banyak umatnya, Mas Habib. Tapi dekat dengan para tokoh. Gitu. Para tokoh. Karena masyarakatnya itu lalu mencurigai gitu kan. Bahwa kalau kiai politik nanti
kita ini hanya dijadikan sebagai alat gitu. Kalau yang dapat uang kan mereka, kita kan tidak dapat apa-apa. Gitu. Dapat jabatan itu ya itu. Kiai dipakai media untuk memenangkan. Lalu kemudian kalau kiai advokasi itu biasanya memang kepada pemerintah juga dekat ya, karena mendapatkan peluang-peluang atas usahanya itu. Tapi juga dekat dengan masyarakat karena telah memberikan bantuan. Nah, seperti misalnya di daerah penelitian saya itu ada kiai yang punya konsep pemberdayaan umat lewat zakat. Lewat zakat. Ngumpulin zakat. Jadi di sana ada satu sistem yang dibangun oleh si kiai itu, bagaimana agar para wajib zakat itu harus zakat gitu waktu itu lewat zakat malnya, jadi sawahnya itu. Dulu pernah saya sampaikan, kiai itu membuat organisasi di desa itu yang disebut dengan MUAT. MUAT itu kependekan dari Musyawarah Ulama Umarok dan Agniya Desa. Dia punya keyakinan bahwa manakala tiga kekuatan ini ialah ulama, umarok, agniya, orang kaya itu jadi satu, maka zakat itu bisa dikumpulkan dan juga bisa dimobilisasikan untuk mengatasi problem-problem kemiskinan, pendidikan, tenaga kerja, macam-macam itu dulu itu. Dan itu nyata ada hasilnya, Mas. Di desa itu tidak ada orang yang berani tidak zakat, yang tidak zakat, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kalau dia tidak zakat, maka sawahnya tidak dikasih air. Karena pejabatnya. Iya, yang tidak dikasih air, sebab masyarakat di situ semuanya harus zakat, mengeluarkan zakat. Dan dengan mengeluarkan itu maka pemerintah desa memberikan air. Pemerintah desa juga bertanggung jawab, ada petugas yang tukang kontrol itu, karena dari hasil zakat itu sebagian juga diberikan kepada desa yang bisa dipakai untuk memberikan penghasilan kepada orang yang mengurus itu. Jadi ada tali menali antara ulama, umaro, agniya desa. Luar biasa. Luar biasa itu dulu itu. Sampai-sampai lalu kemudian dia juga punya program yang digunakan untuk konsumtif dan untuk produktif. Yang untuk konsumtif misalnya, kiai itu punya data berapa orang yang keluarga yang miskin di desa itu. Nanti menjelang puasa biasanya orang-orang miskin yang sudah didata itu dikumpulkan ke tempat zakat, kantor zakat itu. Setiap keluarga tergantung pada jumlah keluarganya di situ diberi hasil zakat. Misalnya satu orang 8 kilo. Untuk satu bulan puasa itu. Kalau keluarga itu ada 5, maka dia dapat 8 kali 5, 80 kilo. Semua diberi adil seperti itu. Dengan telah diberi beras, maka kiai merasa tanggung jawabnya berkewajiban untuk berhak untuk ngajak mereka sholat tarawih dan juga puasa. Itu lalu itu yang salah satu diantaranya yang konsumtif itu, yang untuk produktif dia diberikan modal kepada pemuda-pemuda itu yang lulus dari pesantren gitu kan, lulus sekolah, yang kepingin kerja sulit dia mengembangkan lapangan pekerjaan, kasih modal dari uang zakat supaya bekerja mandiri, supaya kerja mandiri. Jadi sebetulnya bagus sekali itu. Hanya memang yang saya tidak ngerti, konsep-konsep bagus ini tidak berkelanjutan setelah tokoh-tokohnya itu wafat gitu. Padahal itu hasilnya nyata banget itu Mas Habib. Hasilnya mandek barangkali. Iya, hasilnya mandek, terputus gitu dari konsep-konsep itu. Lalu seharusnya itu diadopsi oleh desa. Itu dulu sebetulnya telah menarik perhatian Pak Mukti Ali waktu jadi Menteri Agama. Pak Mukti Ali pernah tidur di rumah Kiai itu sampai seminggu untuk mengkaji itu, untuk mengaji konsep itu dan bagus. Hanya juga tidak gampang itu untuk aplikasikan di tempat-tempat yang lain gitu kan. Itulah yang saya sebut misalnya satu diantaranya kiai advokatif.
yang selalu memberi advokasi, bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Lalu kemudian ada lagi kiai spiritual yang tadi saya katakan lebih peduli kepada ngajak misalnya kelompok-kelompok istighosah, zikir secara rutin setiap minggu berapa kali gitu di kampungnya itu, lalu juga konsultasi yang bersifat spiritual. Itu seperti itu. Sampai minta nama aja kadang-kadang. Iya, minta nama gitu kan lah. Dalam hal politik nanti bayi saya minta nama dalam hal politik ini pemerintah yang tidak jeli melihat itu waktu itu. Politik, kiai-kiai politik ini yang tidak bicara, padahal sebetulnya kiai itu tidak mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Umumnya kiai-kiai politik itu karena dianggap tidak terlalu positif, nanti kalau mendapat sesuatu dari pemerintah malah ditinggalkan, sehingga pondoknya lalu jadi sepi gitu kan. Menarik, Bro. Pondoknya sepi waktu itu. Nah, jadi sekarang ini jangan bangga lah kalau ada belum tentu kiai itu umatnya ikut gitu. Umatnya ikut, uangnya diterima tapi suaranya tidak mesti masuk di situ. Itu mengerikan itu. Mengerikan. Nah, kalau kiai advokatif ini memang kerjasama dengan pemerintah desa dengan ini, tetapi sebetulnya dia tidak terlalu politik. Kepeduliannya itu bagaimana mengatasi problem-problem masyarakat itu. Lalu kemudian yang spiritual ini kalau diajak bicara politik tidak mau. Tapi umatnya jadi banyak. Sebetulnya umatnya banyak. Umat orang-orang tua, masyarakat yang kepingin bagaimana menjadikan hidup itu tenang dengan banyak berzikir, punya kelompok-kelompok zikir, kelompok-kelompok pengajian itu. Itu yang punya umat banyak. Tapi sayangnya kiainya tidak mau diajak bicara politik. Itu kan politik. Tapi saya punya kasus, Prof. Imam. Saya ketemu dan berteman dengan saya. Spiritual dan ekonomi. Jadi diajak istighosah, dia malam apa begitu, kemudian itu juga dia punya KPIH. Jadi orang-orang yang tidak di bawah garis kemiskinan, tapi yang kurang mampu akhirnya nabung untuk haji dan untuk produktif juga. Itu menarik ya. Jadi sambil istighosah, berdoa kepada Allah supaya banyak rezekinya, dan difasilitasi dengan modal, luar biasa kan? Iya, itu di luar daerah yang saya teliti, seperti misalnya di Mojokerto itu kan juga ada, Mas Habib, kiai yang seperti itu. Jadi kiai itu punya usaha di bidang ekonomi, membuat UMKM ya namanya tuh UMKM itu. Dia punya rumah makan. Kalau tidak salah sampai 56. Konten istilahnya apa namanya 56 rumah makan. Rumah makan. Di berbagai kota. Misal Sidoarjo, di Gresik, di Surabaya, di Mojokerto itu kan. Punya usaha-usaha itu, lalu kemudian usaha memotong ayam itu, pemotongan ayam itu dulu, lalu kemudian rias manten, lalu pertanian, peternakan, luar biasa. Waktu itu saya pernah bertanya pada beliau itu karena saya tertarik waktu itu. Lalu kemudian kalau ada ngundang teman-teman para kiai-kiai, lalu juga para aktivis-aktivis di situ untuk bicara bersama itu, semua ditanggung gitu, Mas Habib. Iya, ditanggung. Berarti dananya besar. Dananya besar yang dimiliki. Saya pernah bertanya itu. Kiai, kira-kira 1 bulan penghasilan sampean dari usaha ini berapa? Saya tanya gitu kan. Ya, waktu itu beliau bilang bahwa saya ini tidak pernah ditanya tentang penghasilan selama hidup, Prof. Imam. Tapi karena Prof. Imam bertanya, dia bilang gitu kan. Makanya bagaimana kalau tidak saya jawab? Beliau bilang bahwa kalau saya ini penghasilan 1 bulan kurang dari 2 miliar, maka anak-anak saya tidak bisa sekolah di berbagai tempat. Anak saya itu kan 20. Dia bilang begitu, Pak. Ada yang sekolah di Maroko, ada yang sekolah di Madinah, ada yang sekolah di ini, ada yang sekolah di apalagi lalu kemudian santri-santri yang tidak mampu itu kan dibebaskan makan di situ ya. Lalu kemudian yang paling bagus itu menurut saya kiai ini, yang itu sebetulnya sejak dulu menjadi cita-cita saya. Santri-santri itu, Mas Habib, itu disuruh untuk kerja itu.
Jadi kalau ngajinya ngaji pagi, sore disuruh kerja. Kalau ngaji sore, pagi disuruh kerja. Di usaha-usaha pertanian, peternakan, dan juga di usaha-usaha bisnisnya itu. Dan itu digaji. Hanya gajinya itu tidak diberikan kepada santri itu setiap bulan. Tapi disimpan oleh kiai untuk modal. Nanti ketika santri itu lulus, pondok di 5 tahun, dia diberi ijazah, ilmunya sudah dapat, dikasih modal. Kamu harus membuat pesantren di sana, di luar Jawa, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, kan luar biasa ini. Luar biasa. Mana ada itu? Perguruan tinggi nggak ada. Perguruan tinggi saja tidak ada. Perguruan tinggi ngasih ijazah doang. Perguruan tinggi hanya kasih ijazah doang gitu kan. Seperti itu Mas Habib itu. Ini kan luar biasa. Karena itu sebetulnya kiai-kiai itu tidak bisa dipandang sebelah mata, lalu remeh, sederhana, lalu cemerlang, dikasih penataran. Kalau dikasih penataran justru yang memberi penataran itu diketawain, yang justru yang memberi penataran itu yang harus ditatar oleh kiai. Luar biasa Prof. Imam. Jadi seperti itu Mas Habib. Kan luar biasa gitu kan. Luar biasa. Nah, saya itu kan biasanya kalau ke sana itu kan tidak perlu diundang. Biasanya santrinya suruh saja ke rumah gitu kan. Saya lalu kemudian diajak untuk datang ke sana karena kiai sudah kangen sama Prof. Imam gitu. Biasanya pun seperti itu. Saya biasanya dijemput pakai mobil Hummer Mas Habib. Hummer itu kan yang mewah itu kan 2 juta 2 miliar. 2 miliar harganya ya Allah. Jadi tidak lalu dosen apa ada? Ecek ya ada. Dosen apa ada yang punya mobil Alphard saja kan jarang. Dia kan lebih dari itu. Nah itu Mas Habib. Jadi sebetulnya kiai-kiai itu ada punya seperti itu. Dan yang datang itu sebetulnya yang datang ke sana itu itu para guru-guru besar, para pejabat, itu kan di sana itu juga sama pengusaha. Jadi kan begini Mas Habib, kadang-kadang saya renungkan gitu kan, kiai yang datang ke dosen kan jarang gitu kan, konsultasi tentang sosiologi gitu kan, konsultasi tentang ekonomi, paling kan jarang Mas Habib. Hampir tidak pernah. Tidak pernah. Kita harus jujur menurut saya, harus jujur pada kiai. Dokter bidang ekonomi. Iya. Jadi bukan kiai datang ke guru besar ekonomi, pertanian, peternakan, enggak. Tapi malah berbalik, para profesor itu datang ke tempatnya kiai. Untuk minta apa, Prof? Ya, itu tadi kan usaha-usahanya kiai yang lebih nyata itu. Malah pernah itu dulu itu ada dekan ya. Dekan di Fakultas Peternakan, Perikanan. Cerita gitu kan tentang lili waktu itu. Saya ada, saya dengar sendiri, lihat sendiri. Lalu dekan itu cerita bahwa dia spesialisasinya penelitiannya tentang lele, dia menyilangkan antara lele dari Afrika dengan lele Indonesia itu katanya paling bagus. Nah, setelah cerita panjang lebar tentang lele, gitu kan. Lalu santrinya tanya, 1 bulan kira-kira bisa menghasilkan berapa? Pak Profesor, Pak Dekan. Loh, saya ini ilmuwan. saya tidak. Bukan peternak lele. Saya tidak punya lele. Dia bilang. Terus kiainya ngomong, itu yang tidak pakai dokter lele. Setiap bulan sudah mendapatkan berapa ton gitu kan. Ya Allah. akhirnya katanya itu si Dekan itu lalu kemudian tersinggung. Pulang lalu membuat apa itu namanya? Ternak lili, walaupun juga tidak seberhasil kiai itu. Saya pernah pengalaman gitu Prof. Imam. Jadi saya itu disuruh memberi wawasan kepada YouTuber di kampung saya. Setelah itu ada yang tanya, belum tamat SMP, Pak Habib sudah punya channel YouTube loh. Belum. Padahal saya muluk-muluk. Akhirnya saya terpikir untuk bikin channel itu gara-gara kiai. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu kenapa kiai kok bisa seperti itu, gitu kan? Lalu kemudian kalau di kampus-kampus kok tidak seperti itu ya, mungkin bisa mirip-mirip lah gitu, tidak berat. Karena kalau di pesantren itu sebetulnya belajar itu kan lewat pengalaman, Mas Habib. Mengalami. Jadi kalau mengalami itu tidak
pendidikan. Kalau mengalami itu tidak saja mendengarkan, mendapat informasi, tapi merasakan. Mereka sampai bisa merasakan. Bukan sekedar tahu, tapi merasakan. Kalau di kampus itu kan baru tahu, baru bisa ngomong, baru bisa mengkaji omongan orang atau tulisan orang, meneliti. Nah, itu sehingga tahu tapi belum merasakan. Padahal yang penting dalam kehidupan ini kan tidak sekedar tahu, yang merasakan itu loh. Ini yang penting. Makanya itu dulu saya pernah ya dapat uang, dapat apa namanya, dana dari DAAD itu kan. Dari Jerman kalau nggak salah. Di Jerman. Disuruh keliling kira-kira 1 bulan lebih di sana itu. Lewat anggaran DAAD itu, lewat dari kampus ke kampus, Mas Habib. Memang kan beda di sana itu. Di sana itu kan tidak hanya kuliah, tapi kan juga praktek di lapangan. Magang istilahnya kalau jadi anak-anak pertanian itu ya di tempat pertanian itu, peternakan ya di peternakan itu. Yang seni dia juga apa itu namanya bersama dosennya yang seniman itu. Jadi itu bisa mengalami. Sehingga ketika pulang mereka memang betul-betul menghayati, merasakan dan yakin bahwa dengan ilmunya itu dia bisa hidup gitu loh. Bukan lalu kemudian hanya belajar tentang, saya dulu katakan bukan tentang, belajar tentang peternakan, belajar tentang pertanian, belajar tentang ekonomi, belajar tentang agama, belajar tentang pendidikan, akhirnya tidak melahirkan orang-orang yang beragama, orang berternak, orang berekonomi. Padahal yang dibutuhkan di masyarakat itu, yang itu. Bukan tahu tentang, bukan hanya belajar tentang, tapi menjadi petani, menjadi peternak, menjadi ekonom, menjadi apa wirausaha kan, menjadi orang yang beragama secara baik. Karena itu maka menurut hemat saya memang harus ada semacam reformasi besar-besaran tentang pendidikan ini, Mas Habib. Itu menurut saya. Kalau ini menyinggung dari pembicaraan, menurut saya ke depan ini kalau hanya sekedar informasi kan bisa lewat internet, macam-macam sumbernya kan sudah. YouTube, lewat Google sudah. Nun sewu, Prof. Imam. Saya ini kan lagi belajar ternak tawon kerancang. Bisa googling aja. Ya kan bisa itu. Karena itu yang diperlukan sebetulnya bukan kuliah. Bukan kuliah. Tetapi menulis. Latihan berpikir secara sistematik, gitu kan, secara objektif. Lalu kemudian dibuat kerangka yang gampang dipahami, bisa meyakinkan orang lewat tulisan. Jadi sekarang ini menurut hemat saya bukan skripsi tesisnya yang dihilangkan, lalu kemudian hanya kuliah. Menurut hemat saya malah justru dibalik. Sekarang ini kuliahnya boleh ngambil sendiri-sendiri di apa namanya lewat internet, buku-buku bisa di situ. Tapi ke kampus itu diajari untuk menulis. Dengan menulis itulah lalu kemudian menjadi pinter. Karena dia mencari sumber-sumber atas bimbingan para guru besarnya. Maka lalu kemudian dari situ dia akan menguasai. Jadi kalau misalnya pemerintah malah menghilangkan tesis, skripsi, tesis, disertasi malah fatal. Justru sebaliknya menurut saya, kuliahnya itu dihilangkanlah, bahkan dalam tanda petik, satu bulan sekali, 2 kali saja, tetapi sehari-hari berlatih untuk menulis. Jadi berlatih menulis dari hasil penelitian dia. Itu malah justru lebih meminterkan. Ya kan? Coba sama lihat wartawan-wartawan itu kan para cerdas-cerdas, Mas Habib. Kenapa? Karena wartawan itu sehari-hari nulis. Dosen-dosen tidak secerdas wartawan. Mahasiswa kenapa? Karena kurang menulis. Karena itu ke depan ada dosen yang copy paste. Karena itu ke depan menurut hemat saya jangan menghilangkan apa namanya tugas-tugas tulis menulis, justru yang diperdalam, yang diperkuat itu adalah kemampuan untuk menulis itu. Dengan kemampuan menulis itu akan dilihat bahwa orang itu memang sudah pinter.
gitu kan? Orang itu sudah cerdas, orang itu bisa membangun logika yang rasional kan gitu kan, yang objektif berdasarkan data-data yang dimilikinya itu. Tentang data sumber-sumber itu bisa nyari sendiri itu di internet. Itu seperti itu. Jadi keliru kalau misalnya mereka skripsi tesis dihilangkan itu karena mereka ngerjakan lambat, bukan karena sengaja lambat, karena memang belum bisa menulis. Sampun biar tidak terlalu panjang, lokat jadi mawon makanya diteruskan dengan gaya politik ini belum dalam gitu. Jadi ya yang praktis. Ya Mas Habib, terima kasih. Apa namanya advokasi. Iya, advokasi yang namanya. Sangat pencerahannya dalam akhirnya mudah-mudahan ini ditiru oleh lembaga pendidikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini